Jadi masih banyak nih yang harus kita ketahui mengenai pengembangan vaksin COVID-19 ini. Seperti berapa lama kekebalan tersebut dapat bertahan? Tanda tanya besar, nggak ada yang tahu. 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat ya, seperti janji saya tadi, saatnya kita berbincang-bincang nih dalam talk show Healthy Light di pagi hari ini bersama Dr. Indra. Nah, Dr. Indra ini adalah seorang health and wellness motivator and juga influencer, dan juga trainer dalam topik-topik pengembangan diri. Nah, pada berbagai seminar di Indonesia. Nah, sebagai dokter nih sahabat Kelight, dia juga sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa ringan dan membuat masalah medis menjadi lebih mudah untuk dipahami. Selamat pagi dok, apa kabar nih dok? Selamat pagi Pak Opik, Kang Opik ya. Kang Opik lah. Iya. Saya kan masih muda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Opik? Alhamdulillah sehat dok. Iya. Kang Opik ini orang Cimahi tapi sekarang lagi jadi orang Bandung. Sementara dong. Sementara. Ya. Kalau saya masih orang Cimahi sahabat Kelight. Apa kabar Anda sahabat Kelight? Semoga pagi ini secerah yang diramalkan. Dan sampai nanti malam memang kita sudah masuk musim halodonya. Iya, musim. Tapi kalau kemarau. Musim kemarau di kita, angin dari selatan Australia yang sedang musim dingin. Jadi kalau pagi itu dingin banget. Cuman siangnya tadi kata Mbak Aska ya, panas sampai banget. 30, kelembapan cuma 50. Jadi siap-siap minum ya. Siap-siap minum. Ya, kita sekarang mau ngomongin apa nih Kang Opik? Nah, tema kita di kesempatan kali ini sahabat Kelight yaitu tentang berpacu menemukan vaksin COVID-19. Oh iya. Ini masih tentang corona ya dok? Masih, ini hangatnya. Jadi COVID-19 Vaccine Race. Bagi Anda yang ingin membaca artikelnya sambil lihat, sambil mendengarkan siaran kita, bisa di indramuhtadi.com, masuk ke blog postingan terakhir. Tadi saya juga sudah bewara di IG, kita juga IG live kali ini. Ada satu kamera juga yang sedang merekam Kang Opik terpisah, nanti di join akan upload juga di YouTube. Nah, IG-nya saya @indramuhtadi, INDRAMUHTADI. IG-nya Kang Opik mau nggak? Oh, boleh lah. Kapan lagi ya dok? Kapan lagi? Bener. Di Opik Kelight. Opik Kelight. Pakai K, pakai C, pakai CK? Pakai CK dong. Opik CK. Opik CK double K Kelight. Oh iya, Opik C double K LIT gitu iya, ya. Iya. Dan YouTube saya nanti kalau Anda ingin menyaksikan hasil kolaborasi kita berdua, karena di IG Live hanya saya yang kelihatan, bisa di YouTube saya Indra Muhtadi. Silahkan di subscribe juga ya, komen, like, and share videonya. Dan bagi Anda yang ingin langsung live, mau berinteraksi sama kita, bisa di telepon, WA, dan di SMS. Di mana Kang Opik? Seperti biasa sahabat Kelight, kalau telepon ke 022-253-1972. Kalau SMS dan juga WhatsAppnya di 0812-203-1972. Saya lagi pakai baju Kelight nih, lihat. Lihat nggak nih, makanya yang di YouTube, Bang Ripa, yang di IG ya, di IG live-nya kelihatan bajunya. Asa kenal dok? Iya. Yang ngasih Kang Opik. Oh iya, sahabat Kelight, hari ini adalah Hari Culinarians Day. Wah, makan-makan berarti jadi kita dok. Ahli orang yang tukang makan hari ini ya. Sementara besok itu Hari Tahu Dunia. Wah, makanan lagi. Makanan lagi ya. Oh, tahu juga ada harinya. Ada ya? harinya, Hari Tahu Dunia. Jadi hari ini adalah hari orang yang suka kuliner, besok Hari Tahu Dunia ya. Nggak ada hubungannya sama COVID-19. Tapi memang itu harinya ya. Baik sahabat Kelight, sambil menunggu interaksi dari Anda baik WA, WhatsApp maupun telepon, bisa juga di komen di IG saya, tapi jangan DM ya karena nggak kelihatan lagi live-nya. Sekarang ini sedang hangat-hangatnya kita bicara mengenai vaksin COVID-19. Semua orang di dunia, bahkan di Indonesia ya, yang nungguin ya. Ada juga yang cuek. Ada yang tiisnya. Ada yang tiis, terpeduli. Mangga teh teuing. Yang penting tetap dapur harus ngebual. Gitu. Nah, yang sedang menunggu dan menantikan atau malah berharap, langsung tiba-tiba saya tulis di artikel saya itu melihat seberkas cahaya terang. Wah, lagunya Teh Keke. Seberkas cahaya terang. Waduh. Itu tahun berapa dok? Saya udah kuliah zamannya nih ke Ardila. Wah, ini beda umur nih sama Kang Opik ya. Karena tiba-tiba orang merasa, wih sudah ada vaksinnya. Wah langsung, nah ini yang bahaya. Menurunkan kewaspadaan langsung semuanya. Saya melihat itu ya.
kan sebentar lagi ada vaksinnya. Padahal vaksinnya baru mau masuk fase ketiga. Abis masuk fase ketiga, nunggu 6 bulan buat fase ketiga uji itu di Indonesia. Betul. Sekarang yang baru bulan datang Juli, dari Cina itu ya dok ya? Iya, bulan Juli tambah 6 Januari ya. Januari baru mau diproduksi tes. Habis itu diuji lagi yang hasilnya Bio Farma. Baru produksi massal. Betul. Distribusi nggak bisa tiba-tiba produksinya 270 juta langsung vaksin ya. Berarti kemungkinan kita akan dapat itu paling cepat juga di akhir tahun depan. Tahun akhir 2021 iya, paling cepat itu. Best case skenario terbaiknya. Terus masih ada tapinya. Berhasil nggak tuh ngasih kekebalan? Artinya mungkin sampai 2002 tengah ya, walaupun kita udah divaksin nih 2021 akhirnya, kita masih harus hidup dengan tatanan kebiasaan adaptasi kebiasaan baru ini. Seperti saat sekarang ini. Seperti saat sekarang ini. Jadi nggak bisa menurunkan kewaspadaan. Makanya saya pengen banget ngebahas hari ini. Nah ini nih yang kita mau bahas kali ini sahabat K-Lite. Silahkan sekali lagi bagi Anda yang mau bertanya, bertestimoni dan lain sebagainya bisa di nomor-nomor yang dibacakan sama Kang Opik. Silakan Kang. Siap. Kalau SMS dan WhatsApp-nya 0812 203 1972. Kalau telepon ke 022 253 1972. Silakan lihat IG live-nya di @indramuhtadi. Follow IG saya dan juga IG-nya Kang Opik di Opik K-Lite. Nah, subscribe YouTube-nya kalau nanti sudah diupload di Indra Muhtadi. Nah, sekarang kita mancing dulu dengan fakta-fakta. Biasanya kalau dikasih fakta langsung kepancing buat nanya. Betul. Sahabat K-Lite, Anda tahu nggak saat ini sudah ada berapa penelitian vaksin yang ada di dunia? Sampai dengan kemarin nih saya lihat datanya. 165 vaksin COVID-19. Wah, 165 dok? Iya. Kirain baru puluhan. 165. Iya. Nah ini ada yang request join sama video saya. Mohon maaf ya, nggak kalau join video nggak bisa, tapi sekedar buat ini aja. Buat bertanya boleh ya, dari sahabat Kilaku Puding. Apa kabar? Sudah lama tidak jumpa. Iya. Ya makanya kita jumpa secara on air sekarang. On air. Dari 165 ini 34-nya sudah masuk uji klinis. Jadi 131-nya masih tahap pengembangan di awal sebelum uji klinis. Ada 4 metode cara pembuatan vaksin, nanti kita bahas secara singkat. Yang jelas ada nih yang unik. Anda tahu pemerintah Inggris, penduduk Inggris itu jumlahnya hanya 66 juta. Sedikit ya dok? Iya, kurang dari setengahnya kita ya. Tapi dia sudah memesan 190 juta dosis vaksin. Dari 3 kandidat vaksin yang berbeda. 100 juta dari vaksin Oxford, 30 juta vaksin Pfizer, 60 juta vaksin Valneva. Yang Valneva malah belum masuk uji klinis sudah dibeli sama dia. Udah dipanjer. Kok bisa ya? Ya, kaya. Orang kaya. Bukan saya bilang kita nggak punya duitnya ya. Tapi begitulah sekarang orang itu sangat pengen banget nih. Kita terlepas dari kekangan masker. Hidup tidak normal katanya dengan new normal ini gitu. Kenapa kok sampai memesan lebih dari 3 kali lipat jumlah penduduknya? Karena ternyata kemungkinan besar satu orang manusia di dunia ini butuh lebih dari 1 dosis atau jenis vaksin untuk membuat dia kebal terhadap COVID-19. Aduh, Indonesia baru punya 1. Oh, baru 1 ya dok? Iya, jadi best case scenario-nya mundur lagi dong ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya dok? Tidak semudah menembak calon istri gitu. Itu juga nggak mudah kayak tangan. Atau dokter menyuntik pasien ya? Ada menyuntik pasien. Nah gitu sahabat K-Lite. Nah memang saat ini pemerintah Indonesia bekerja sama salah satu produsen vaksin dunia yang sudah berhasil masuk ke fase 3. Kenapa dipilihnya Sinovac? Ya kenapa nggak yang lain gitu ya? Nanti kita bahas secara objektif ya. Tidak ada, saya di sini bukan wakil pemerintah. Karena ini banyak buzzer sekarang nih di media sosial ya, yang takut juga ya dok ya, menyebarkan hal-hal negatif itu. Khawatir juga ya. Terus ada pertanyaan nih dari Apoy 18. So ini sepupu saya ini. Pagi dok, kalau vaksin itu wajib? Thanks. Wajibnya ini di peraturan negara atau peraturan agama ya? Kalau peraturan negara wajib, tapi kalau Anda nggak mau ya nggak bisa dipaksa. Tapi kalau masuk peraturan agama, ini lihat mata saya ya, wajib. Tanya sama Ustadz di Stairway to Heaven. Karena usaha kita untuk
sehat, usaha kita untuk bisa hidup dengan baik supaya bisa lebih meningkatkan ibadah kepadanya, hukumnya wajib. Menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Jadi kalau dilihat dari agama Islam, saya yakin untuk vaksin COVID-19 hukumnya jadi wajib. Oh, lu bukan ustadz, enggak. Tapi silahkan tanya sama Pak Yusuf Muhammad nanti ya. Begitu. Silahkan bagi yang mau bertanya nih, banyaknya malah lewat IG ya. Silahkan yang di nomor Kelet, Kang Opik. Baik, di 0812203972. Ini ada satu Sudah ada ya? satu Kita buah sambar, pertanyaan. mangga. Ada Mbak Sri nih di Cimahi, orang Cimahi nih. Pak Dok, ini tentang vaksin nih. Sekarang juga kan ada vaksin influenza. Nah, ini apakah kita harus ini dulu atau bisa mencegah nggak yang satu ini? Beda, vaksin itu spesifik hanya untuk jenisnya saja. Vaksin hepatitis B untuk hepatitis B, vaksin hepatitis A untuk hepatitis A, dan seterusnya. DPT, campak, meningitis, MMR, dan seterusnya. Tifus, banyak ya vaksin. Ya untuk penyakit tertentu. Jadi vaksin influenza untuk melindungi dari flu A, flu B, yang seasonal influenza ya. Sementara yang kita mau cari dan ciptakan sekarang nih di dunia itu vaksin untuk COVID-19, spesifik untuk virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Terus perlu nggak? Ya perlu nggak perlu. Kalau seandainya memang dananya ada. Kalau saya sih saya lengkapin. Ya, terus terang saya sekeluarga melengkapi semua vaksin dewasa yang tersedia. Dicicil. Kalau terus sekaligus pertama sakit, yang kedua mahal. Jadi dicicil. Misalnya bulan ini apa, sekeluarga, bulan depan apa, sampai lengkap semua. Jadi kita bisa terlindung dari penyakit yang ada vaksinnya. Gitu. Oh, berarti dokter tiap bulan itu jadi vaksin dari yang ada dulu sampai sekarang mungkin sudah ya, Dok ya? Sudah. Nah, tapi bukan berarti tiap bulan, kan ada yang cuma sekali seumur hidup. Ada yang diulang 3 tahun sekali, ada yang diulang setahun sekali, tergantung vaksinnya. Tapi pas jadwalnya tiba, ya saya pakai catatan gitu ya. Nah, suntikin lagi sekeluarga. Ya, saya nyuntik sendiri. Gitu. Jarang saya mau. Cuman dulu aja kayak pas bayi, Dok. Itu apa? Iya, makanya vaksin dewasa itu banyak. Ada juga nih di website saya, Kang Opik, sahabat Kelet. Silakan Anda cari vaksin dewasa ya di daftar blog yang ada. Nanti Anda langsung didirect ke sana, bisa dibaca. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk mancing yang lain nih ya. Iya. Nah, kalau ada langsung sambar, Kang Opik ya. Siap. Sahabat Kelet, biasanya sebuah vaksin itu untuk sampai bisa diproduksi butuh waktu 5 tahun. Terdiri dari uji fase 1, 2, dan 3. Uji klinisnya maksudnya 5 tahun ya. Kalau mulai dari dirancang di meja gambarnya ya, lebih pasti. Tapi sekarang karena ketergesaan dan kebutuhan kita yang sangat tinggi terhadap vaksin ini disingkat-singkat sekarang. Itu nanti ngaruh nggak, Dok, ke hasilnya? Betul, itu dia. Berarti kan ada resiko mungkin gagal. Ada resiko nggak berhasil menciptakan kekebalan. Bahkan ada resiko udah diproduksi banyak, pas uji klinis pertama aja udah gagal. Buang aja itu udah. Nah, tapi resiko-resiko itu kita ambil nih sebagai manusia di dunia sekarang. Supaya kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan kekebalan tadi. Tapi dari 34 yang sudah masuk ke uji klinis ini, ada 3 besar yang promising. Yang sudah masuk, yang ke uji klinis 3 yang nanti kita bahas di ujung. Yang jelas penelitian dan pengembangan vaksin ini kerjasama antara pemerintah, lembaga penelitian, dan swasta sebagai pendanaannya. Yang pasti ada, kalau dibilang, wah mereka ngambil untung dong. Ya iya, harapan mereka berhasil nanti. Terus dijual vaksinnya, mereka ada untungnya. Tapi harganya dikontrol sama pemerintah. Terus tidak ada penjualan langsung dari swasta ke masyarakat nanti. Semuanya lewat pemerintah dan lembaga nirlaba. Kalau di Indonesia insya Allah dananya dari Gavi namanya, Vaksin Alliance. Ini saya informasi dari teman saya juga nih yang aktif di sana. Jadi insya Allah kita dapatnya gratis. Amin, alhamdulillah ya. Amin, nah, tapi semua dikontrol sama pemerintah. Jadwal vaksin siapa yang dapat duluan ya tergantung resiko. Berarti garda terdepan dulu. Berarti polisi semua yang masuk dokter, lapangan, dokter di rumah sakit dan keluarganya mungkin. Terus yang kontak banyak sama orang, baru paling terakhir yang di daerah-daerah udahlah kerjanya nggak banyak kontak sama orang dan daerah tersebut angka COVID-nya juga kecil. Nah itu yang paling terakhir gitu. Tapi diharapkan 70% minimal harus dapat kekebalan, bukan sekedar suntik ya, suntik dan kebal supaya terjadi kekebalan komunitas sehingga kita bisa hidup seperti dulu lagi. Gitu.
Berarti hidup seperti sekarang ini masih lama ya, Dok? Masih lama, masih lama. Nah, karena ada resiko takutnya ada yang mengambil kepentingan di sana, semua pengembangan vaksin di dunia ini dikawal ketat oleh ilmuwan dengan evidence based science. Jadi nggak ada yang bisa bilang, aduh saya udah tanam modal besar ini, udah produksi aja, suntik aja, nggak bisa. Makanya ada tadi namanya Vaksin Alliance. Bahkan Anda sendiri pun bisa ikutan untuk memantaunya. Saya kasih linknya di ini saya. Untuk pemantauannya Anda bisa tahu siapa dan kapan aja vaksin tersebut masuk. Jadi kalau tiba-tiba ada vaksin yang belum lulus uji kedua udah ada di pasaran ya, jangan mau disuntik sama yang itu gitu. Nah jadi insya Allah aman. Situsnya itu di biorender.com/covid-vaccine-tracker. Nah itu kalau Anda mau. Jadi nanti lihat aja di lihat YouTube aja. ya. Nah, jadi kita pun sebagai orang awam gitu ya, yang nggak ada hubungannya sama pemerintah, sama saya penelitiannya dan juga sama pendanaannya, bisa ikutan memantau gitu. Seluruh orang di dunia dibikin sangat transparan. Begitu. Jadi resiko-resiko tadi ya menjadi resikonya yang penanam modal lah, sama resiko bisnis yang lain ya. Kalau kena bisnis kan pasti ada aja resikonya. Betul. Tapi nanti akan ada filantropis orang-orang yang kaya yang memang pengen menzakatkan hartanya ya. Ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat Bill Gates, terus Jack Ma itu kan bayar zakat sebenarnya ya. Yang dia keluarkan 2,5%. Gitu. Iya. Tapi intinya ngeluarin zakat untuk mendanai penelitian ini. Oke. Begitu. Sekali lagi kita undang Kang. Iya, sahabat kilat silakan yang ingin bertanya sama Dokter Indah ini apalagi tentang vaksin ya, vaksin COVID-19 nih sahabat kilat, langsung saja Anda bisa SMS ataupun WhatsApp di 0812-203-1972 ataupun sahabat kilat bisa telepon ke 022-253-1972. IG Live bisa ditonton di @indramuhtadi. Jadi Anda bisa lihat kehebohan saya ya, nanti bisa di YouTube-nya lihat juga Kang Opik sedang direkam dengan kamera terpisah. Tapi boleh subscribe juga, follow juga IG-nya Kang Opik di Opik ya. Iya, nanti YouTube saya di subscribe di @indramu nggak pakai kalau YouTube ya. Di Indra Muhtadi cari aja ya. Oke. Nah, sambil menunggu lagi pertanyaan Anda baik dari komen di IG Live maupun di nomor-nomor yang disebutkan Kang Opik tadi, kita masuk ke informasi nih tahap pengujian vaksin. Kita bilang tadi ada 3 ya. Iya. Apa bedanya sih? Fase ya. Iya. Yang pertama itu subjek penelitiannya rata-rata di bawah 100. Tujuannya hanya untuk menguji keamanan. Minimal kalau nggak aman 100 orang korbannya. Waduh. Nah orang itu siapa dok? Orang yang dibayar biasanya. Iya, kalau dia mau ya? Iya. Ada orang yang memang nyari duitnya menjadi subjek penelitian. Ada. Negara-negara maju. Rata-rata pengangguran yang bekas dipecat ya. Hopeless maksudnya udah hopeless ya. Duitnya gede soalnya. Iya. Gitu. Tapi itu nggak akan ngedesak ke? Enggak, pasti kan udah diuji dulu di hewan ya. Kalau sudah sangat tidak aman ya nggak akan uji manusia. Ya, tapi ini yang kita mau lihat efek samping sama keamanannya. Nah dari 34 dari 165 tadi 34 sudah rata-rata lulus fase 1 nih. Nah, ada yang masuk fase 2. Fase 2-nya apa? Jumlah subjek yang ditingkatkan ratusan orang, rata-rata tapi masih di bawah 1000. Jadi 10 kali lipat kita bilangnya. Itu untuk mengetahui keamanannya dengan populasi yang lebih luas sama immunogenicity-nya, jadi bisa nggak menciptakan kekebalannya, dan yang paling penting juga dosisnya. Jadi berapa nih dosisnya untuk vaksin yang saya bikin? Gitu. Nah, jadi mereka biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. Dosis 1, dosis 2, dosis 3. Nah, masing-masing tidak dikasih bilang mereka kelompok yang mana, random gitu ya. Peneliti juga kadang nggak tahu yang mananya, jadi semuanya random. Nah gitu. Pas sudah aman lewat fase 1, dosis sudah ketahuan, baru masuk fase 3. Fase 3 ini jumlahnya sampai ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Nah kalau ini bukannya bayar lagi, yang ini sudah sifatnya komunitas. Jadi bagi yang mau. Tapi banyak kalau udah fase 3 sih orang mau supaya saya dapat kekebalan duluan gitu. Supaya saya bisa hidup normal duluan gitu ya. Walaupun efeknya nggak tahu ya dok? Efeknya udah ketahuan dari 1-2 tadi kan. Ya. Gitu. Yang di ketiga ini rata-rata yang pengen dilihat berapa lama ketahanan atau kekebalan itu terjadi. Nah itu aja yang terakhir pengen kita lihat. Kemarin yang vaksin Sinovac Bio Farma katanya mau 1.620 orang. Dan semuanya di Bandung. Jadi mungkin beberapa Anda yang mendengar siaran kita ini ada calon kandidat nih yang udah dikasih tahu ya. Atau dokter sendiri.
Itu semuanya rahasia. Oh, rahasia ya. Iya. Ini sudah ada yang nelpon dulu dok. Boleh, mangga. Kita ini dulu ya. Mudah-mudahan mancing yang lain. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa dan di mana? Dengan Shirley di Cimahi. Shirley di Cimahi. Cimahi deh. Ini orang Cimahi banyak nih dok. Karena kita orang Cimahi mungkin ya. Silakan dengan pertanyaannya Mbak Shirley. Ya gini dok, saya 14 tahun yang lalu kena meningitis. Ya sehingga saya sekarang ini nggak bisa berjalan sama nggak bisa lihat. Nah selama terkena meningitis itu kan saya pindah rumah sakit, terus sempat diambil tulang sumsum itu dok. Ya. Cairan itunya buat lab. Iya. Bukan sumsumnya, cairan dari cerebrospinalnya. Iya itu. Terus? Kalau nggak salah sampai 3 kali. Diperiksa. Nah itu. Ya ternyata saya emang positif meningitis. Terus udah dioperasi sekarang. Cuma operasinya untuk operasi apanya Bu? Cairan meningitisnya. Nah, yang saya sampai sekarang itu pasang selang dari kepala sampai perut. Nah, itu. Dan terus itu kan, masih dipasang di sana ya, permanen kata dokter, Iya. Gini dok, yang saya rasain kan saya misalkan duduk gitu ya. Tapi kalau duduk tuh nggak bisa sampai lama-lama gitu dok. Apa pengaruh dari pengambilan cairan sumsum tulang belakang itu atau dari meningitis sendiri? Dari efek meningitisnya Bu. Jawabannya yang kedua, karena memang itu yang kena kan susunan saraf pusat di otak ya. Jadi keseimbangan sama koordinasi otak terhadap otot-otot di badan, terutama otot panggul punggung buat ibu duduk itu ya pasti kompromis ya, dia akan terganggu sehingga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman kalau ibu kelamaan ya. Siasatinya dengan ganti-ganti posisi ya. Iya. Iya gitu. Terus satu lagi dok, apa saya harus suntik vaksin meningitis juga? Kalau sama dokternya gimana Bu? Kalau saya sebagai dokternya sih tetap saya menganjurkan untuk suntik karena meningitis itu kan belum tentu kemarin yang ibu kena dari penyebab yang ada vaksinnya ya. Nah, justru ibu beresiko tinggi untuk apabila kena meningitis lagi gitu. Nah, kecuali kalau tuh dokternya yakin kena yang kemarin itu adalah yang ada vaksinnya, berarti nggak perlu gitu. Jadi konsultasinya sama dokternya Bu. Tapi yang jelas nanti kalau ada vaksin COVID, ibu harus suntik ya, karena ibu termasuk orang yang beresiko tinggi akan sakit berat kalau seandainya kena COVID. Jadi kalau nanti sudah ada di akhir tahun depan, COVID-nya jangan nggak ikut suntik gitu. Insya Allah gratis kok. Oh iya. Ya, makasih ya dok. Baik, sama-sama Bu Shirley. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan. Selamat pagi. Terima kasih Bu Shirley. Yang lainnya kita tunggu ya. Mau telepon juga di 022-253-1972 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 0812-203-1972. Lanjut dok. Iya. Nah, jadi fase 3-nya ini untuk melihat efektivitas vaksinnya ya. Jadi ini akan mau dilakukan Sinovac di Indonesia. Artinya mereka mau melakukan ini sudah melewati Sinovac ini sudah melewati yang 1-2. Jadi udah aman dan sudah ketahuan dosisnya, tinggal yang pengen tahu efeknya seberapa lama ya? Berapa lama ketahanan itu terjadi. Loh kok kenapa nggak di Cina aja nih buzzernya ngomong gitu ya. Gini, untuk masuk ke fase 3 kita harus pilih populasi yang penularannya masih masif. Di Cina sudah terkontrol. Sekarang kita jadi 100.000 ya? Iya, kita udah ngalahin Cina. Cina cuma 80.000 ya. Kita ada 100.000. Nggak ini sekarang. malah lebih di atas dari Cina. Jadi kalau fase 3-nya di Cina hasilnya susah kita untuk menyimpulkan nanti. Dan mereka bukan hanya pakai Cina, mereka juga pakai Brazil dan juga pakai Bangladesh. Tempat-tempat yang memang tinggi. Kenapa nggak di Amerika? Di take Donald Trump. Padahal Amerika itu tempat yang paling bagus untuk uji fase 3 ya. Ari kamu. Ya, ari kamu cina. Orang geser vaksin di dia cina. Gitu. Terus kenapa kok Indonesia milihnya Sinovac nggak yang lain? Kan banyak yang masuk fase 3. Karena Sinovac mengembangkan vaksin dengan metode yang dikenal baik sama Bio Farma. Selain dengan portofolio perusahaannya ya. Memang sudah banyak yang sudah berhasil vaksin yang dibuat sama dia. Bio Farma mengembangkan vaksin itu sama kayak Sinovac mengembangkan COVID-19 ini. Jadi vaksinnya itu
dimulai dari virusnya beneran dari virus kemudian dilemahkan atau diinaktivasi. Jadi kalau seandainya nanti berhasil, Sinovac ngasih caranya ke kita lah tanda kutip gitu ya, ngasih seednya ceritanya, terus dikembangkan di kita, Bio Farma udah ngerti banget apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita dapatnya misalnya nih dari Pfizer, mereka pakai genetik vaksin, nggak ada teknologinya di kita. Jadi bukan karena ini buzzer-buzzer ya. Jadi Anda harus tahu dulu ilmu di baliknya, baru komen di media sosial gitu. Nyalahin orang emang gampang. Udah penonton itu pasti nyalahin pemain gampang ya. Iya, betul dong. Aduh itu kenapa nggak ditendang aja? Oh, coba di tengah lapang, boro-boro bisa lompat. Nuaya capek. Nuaya capek ngalamun tengah lapang. Gitu. Nah makanya jadi sambil menunggu nih ya. Pertama, yang paling canggih itu buat vaksin dengan genetik vaksin namanya. Oh, jadi yang canggih itu genetik vaksin. Jadi kalau genetik vaksin ini tuh gen dari si virusnya yang kita ambil. Ini virus vaksin hepatitis B beberapa sudah ada yang seperti ini. Jadi diambil gennya, kemudian gennya disuntikin ke tubuh orang. Nah tubuh orang akan membuat kayak replika virusnya di dalam tubuhnya dari gen tadi. Nah itu yang merangsang daya tahan tubuhnya. Nah itu gitu. Yang canggih. Itu yang paling canggih. Nah ada 11 pusat penelitian yang menggunakan metode ini. Yang sudah masuk fase 3 namanya Moderna di Amerika Serikat. Nah ini udah menjanjikan bagus nih. Nah fase 2-nya banyak, fase 1-nya banyak. Ada di AS, ada di Inggris, ada di India, ada di Jepang, sama Cina untuk yang fase 1-nya. Sama Korea Selatan juga ada di fase 1-nya. Yang masuk fase preklinikal ada di Prancis. Silahkan baca di website saya ya. Yang kedua, viral vector vaksin. Nah ini lebih unik lagi nih. Ini juga teknologi yang lumayan canggih. Jadi virus yang lain Kang Opik yang dipakai sebagai kendaraan untuk tubuh menyangka itu vaksin SARS-CoV-2 penyebab COVID gitu. Jadi direkayasa nih. Yang dipakai ternyata adalah vaksin flu dari cimpanse. Dirobah luarnya sehingga mirip seperti SARS-CoV-2, disuntikin, jadi tubuh nyangkanya SARS-CoV-2 gitu. Dibikin antinya, jadi pas giliran bener SARS-CoV-2 masuk, udah kebal. Nah ini yang masuk fase 3. Ada 8 pusat penelitian yang menggunakan metode ini. Yang masuk fase 3-nya dari Inggris, AstraZeneca bersama University of Oxford. Ini juga menjanjikan banget. Yang fase 2-nya ada dari Cina, ada dari Amerika dan Rusia. Yang fase 1-nya belum ada. Yang fase preklinikalnya ada yang dari Amerika, 3 Austria, 3 dari Amerika, 1 dari Austria. Amerika banyak ya. Betul banyak banget jadi Amerika ya. Banyak, makanya nggak akan boleh ya. Yang lain masuk sama si Trump. Terus yang ketiga protein based vaksin. Nah ini teknologi yang lumayan lama. Nah ini potongan protein vaksinnya, si virusnya yang diambil. Nah jadi potongan protein ini akan merangsang respon imunitas positifnya yang ada di tubuh. Ada 10 nih yang make ini. Fase 3-nya nggak ada untuk yang ini. Yang fase 2-nya ada yang dari Cina, ada Amerika, Cina 2, Amerika 1. Yang fase 1-nya ada Australia 2 sama Amerika 1. Tuh Amerika banyak Pak. Yang preklinikalnya ada yang dari Amerika 2, Prancis 1. Yang keempat baru whole virus vaksin. Nah ini yang biasa dibikin sama Bio Farma. Nah ini juga yang dibikin cara yang dibikin pakai Sinovac. Ada 5 penelitian nih yang whole virus vaksin itu saya jelaskan tadi ya. Jadi si virusnya beneran dilemahin, di setrum, jadi lemes, disuntikin udah nggak bahaya, tapi dia masih pegang cetakan yang bisa memancing daya tahan tubuh. Respon imunitas positifnya tadi. Ada 5 pusat penelitian yang pakai metode ini. Yang fase 3-nya itu Sinopharm di Cina dan Sinovac di Cina. Yang Sinopharm di Wuhan. Wuhan. Nah Sinovac ini yang di Cina sekarang nyebrang ke kita untuk nyari subjek penelitian yang lebih luas. Yang fase 2-nya ada yang dari India. Kemudian yang fase 1-nya Korea Utara. Ngeri juga kalau ada juga ya. Ada dong. Berarti yang penting berhasil. Iya, amin. Nah, berarti teknologi untuk pembuatan vaksin ini juga ternyata ada 4 jenisnya Dok ya. Sebenarnya ada 5. Satu 5. Laginya bukan bikin, tapi make vaksin yang udah ada. Ini di Australia, vaksin BCG buat TBC, disuntikin
untuk melihat orang bisa kebal nggak sama COVID-19. Karena ada penelitian awal yang mengatakan negara-negara yang penduduknya dapat vaksin BCG seperti Jepang dan Indonesia, angkanya tidak sebanyak negara-negara yang tidak dapat seperti Amerika dan Eropa katanya. Tapi ini juga masih dalam kalau nggak salah fase 1. Masih fase 1, jadi belum masih tahu. Coba-coba ya. Tapi kalau ini nggak bikin, jadi vaksin BCG dipakai, jadi langsung masuk ke fase uji klinis karena vaksinnya udah ada. Tapi kalau benar bikin dari awal ada 4 cara tadi. 4 cara tadi ya. Kita undang lagi kan? Iya, unik juga ternyata ya dalam pembuatan vaksin ini. Yang saya kira sih ya cuma seperti bikin obat biasa. Tapi ada fase-fasenya. Dan sahabat Kang Opik tahu apa yang bisa dimasak dengan 4 cara juga di dapur? 4 cara di dapur. Awalnya sama. Air. Endog. Oh, endog. Iya. Jadi bikin vaksin saya bilang sama kayak bikin masak telur. Mau direbus bulat, ya. Mau di mata sapi, mau diorak-arik, apa mau didadar tuh? 4. Gitu ya. Iya. Nah kita pakai yang rebus bulat kita. Rebus bulat ya. Gampang. Nah, jadi gitu logikanya seperti itu ya. Logikanya seperti itu. Baik. Sahabat Kilat, kita undang kembali buat sahabat Kilat yang ingin bertanya tentang vaksin COVID-19 ini ya. Silakan sahabat Kilat yang bisa bertanya melalui SMS ataupun WhatsApp di 081220319972 ataupun Anda bisa telepon sahabat Kilat ke 0222531972. Tapi kalau misalnya mau ada pertanyaan lain juga boleh sahabat Kilat ya. Mumpung ada Dokter Indra di sini seminggu sekali. Minggu depan izin ya. Oh iya. Soalnya mau itu. Nyate ya. Nyate. Ya ini dari teman saya Esti, dia bilang makasih for sharing this Indra, sama-sama Esti, semoga bermanfaat dan semua juga ya. Sehat selalu ya semuanya, amin. Amin. Nah, jadi kandidat vaksin yang masuk ke fase 3 ini sahabat Kelight, dipastikan ya kalau berani masuk ke fase 3 berarti dia sudah yakin fase 1 dan 2-nya berhasil. Lulus. Nah, setiap mereka melewati satu fase harus nulis jurnalnya. Nggak bisa diizinkan sama vaksin alliance tadi di dunia kalau seandainya nggak ada berita penelitiannya. Kecuali Korea Utara kali ya. Tertutup nggak tahu tuh. Itu juga di sana ya kalau dilihat di Gavi, Korea Utara fase 1 tanda tanya. Ada tanda tanyanya. Alah, awas ada Kim Jong Un. Ngeri juga nih. Jangan ada bazar korut. Nah, kemudian setelah mereka mempublikasi gitu ya, mempublikasi fase 1-nya disetujui sama ilmuwan dunia, baru masuk ke fase 2 gitu. Disetujui baru masuk fase 3, jadi nggak bisa semena-mena. Nah, dari tadi ada 3 ya yang kita bilang yang sudah bisa. Nah, yang jelas ada efek samping kan di sana ya. Yeah. Nah, efek sampingnya apa sih? Pasti ada dong. Orang paracetamol untuk obat apa namanya? Pusing sakit kepala aja ada efek sampingnya ya. Nah, efek samping dari semua yang masuk ke uji klinis ini untuk COVID-19 vaccines, ternyata efek sampingnya alhamdulillah sama seperti rata-rata vaksin pada umumnya, yaitu fatigue itu kayak hareeng ya, cak orang Sunda mah, sakit kepala, sakit di lokasi penyuntikan, sakit otot sama demam. Dan semua efek samping ini di semua penelitian yang berjalan pakai paracetamol bisa sembuh. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti Anda di akhir 2021 atau awal 2002 dapat vaksinnya, suntik gitu ya, dapat efek samping seperti ini sama seperti kalau Anda ngasih imunisasi ke anak. Kasih paracetamol aja kata dokter. Insya Allah bisa diatasi. Demamnya nggak demam tinggi juga alhamdulillah. Rata-rata terjadi 24 jam setelah penyuntikan. Terus terjadi pada kelompok dengan dosis tinggi. Tadi kan saya bilang ya, ada yang beberapa dosis gitu ya. Terus efek sampingnya tidak dominan lagi kalau seandainya ada kelompok yang harus dengan booster. Gitu. Oke, jadi ternyata ada efek samping ya dok ya? Ada, ya. Efek sarung juga ada. Tapi itu tergantung. Kalau bukan orang Bandung nggak ngerti ya. Efek samping dan efek sarung. Efek sarung apa dok? Samping kan? Oh. Samping, kain samping. Kain samping. Jadi efek saya agak loading. Pagi. Berarti ternyata ini ada efek sampingnya. Tapi tergantung orangnya dok ya?
Nggak semua, betul sekali. Nggak semua. Ada yang melaporkan 20%, ada yang melaporkan 40%, gitu, beda-beda. Ada yang cuma, nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi belum tentu juga kena. Tapi dengan paracetamol, insya Allah bisa. Ini ada salam dari Kang Opa nih di IG saya. Assalamualaikum Dr. Indra dan kru Light. Sama sareng Kang Opik, iya Kang Opa. Waalaikumsalam Kang Opa. Australia gimana nih? Australia nih. Australia-nya. Nah, Australia tadi tuh yang pakai nyoba BCG ya. Tapi yang lain juga ada tadi kita lihat dua vaksin dari Australia. Mudah-mudahan Kang Opa kebagian ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Lanjut lagi dulu, Dok. Lanjut dulu. Jadi kayaknya agak-agak berat nih yang nanya dikit ya. Nah, sekarang kita mau bahas langsung yang Sinovac nih. Nah, supaya buzzer-buzzer diem. Cicing sih ya. Karena tak tahu ilmunya sih, Dok ya. Saya ngomong. Sinovac Biotech Limited ya, jadi PT maksudnya di situ ya, adalah perusahaan bioteknologi berbasis di Beijing, Cina. Sudah membuat vaksin hepatitis B, vaksin hepatitis A, vaksin influenza, vaksin mumps, gondongan ya, MMR, dan vaksin rabies untuk distribusi internal Cina. Nah, mereka berhasil dan ini termasuk 2 dari perusahaan bioteknologi terbesar di Cina. Pusat di Beijing. Saat pandemi flu burung dan flu babi juga mereka bikin vaksinnya, tapi sampai sekarang kita tahu belum ada vaksin untuk flu babi dan flu burung yang berhasil. Bahkan masuk uji klinis pun gagal-gagal. Alhamdulillah nih COVID, Allah baik nih sama kita. Sok nyeun vaksinnya, insya Allah berhasil gitu kan. Asal kita usaha. Nah, vaksin COVID-19-nya Sinovac diberi nama nanti CoronaVac. Nah, jadi nanti yang ada di kita ini CoronaVac. Pakai VAC ya. Pada fase 1 mereka pakai 143 orang, pada fase 2 pakai 600 orang. Dewasa sehat berusia 18 sampai 59 tahun yang belum pernah terinfeksi SARS-CoV-2 sama sekali. Nah, dari penelitian mereka di fase 1 dan 2, vaksin berhasil merangsang terbentuknya neutralizing antibodies, ini yang diperlukan oleh tubuh kita untuk melawan penyakit kalau kita divaksin, pada 14 hari setelah vaksinasi. Oh, good news ini. Berarti sama seperti vaksin-vaksin yang lain, rata-rata 2 minggu kita kebal. Alhamdulillah ya, cepat ya. Dengan keberhasilannya 90% yang Sinovac ini. 10%-nya gagal. Nah, 10% ini biasanya harus di booster 2 kali suntik. Tapi minimal 90%-nya berhasil. Untuk vaksin 90% hebat. Bahkan vaksin influenza aja itu di bawah 80% kita pakai. Ini 90%. 90%. Iya, berarti alhamdulillah nih sangat-sangat menjanjikan. Tapi kalau dari waktu kayak helanya. Sanes ayeuna, sanes enjing. Tunggu dulu gitu. Nah, Indonesia masuk vaksinnya kemarin 19 Juli 2.400. Untuk kebutuhan uji klinis pada fase 3 1.620 orang. Kenapa lebih banyak? Ya bisa ada yang gagal, rusak dan sebagainya ya. Baru mulai pada Agustus 2020 gitu. Mulai gitu aja. Baru bulan depan. Tambah 6 bulan. 8 tambah 6 Februari baru beres. Tapi Bio Farma bilang sudah siap. Wah, alhamdulillah lagi nih. Memproduksi 250 juta dosis vaksin. Berarti sudah mengcover lebih dari 70% ya. Ya kan syaratnya 70%. Terus di Q1 2021 mendatang, walaupun uji klinisnya baru berhasil, kita belum melihat berapa lama itu ketahanan bisa muncul. Bio Farma udah komit mau mulai produksi di kuartal pertama tahun depan. Berarti April lah paling telat ya. Kalau kuartal bagi 4 Maret paling telat udah bisa produksi. Nah, berarti harapan kita best case scenario-nya di akhir 2021 sudah ada penduduk Indonesia yang bisa dapat vaksinnya. Ya, tapi bukan berarti gini Kang Opik dapat suntik sekarang besok lepas masker. Atau 2 minggu kemudian kekebalan diharapkan muncul lepas masker. Enggak. Kita nggak tahu kekebalannya berapa lama. Jangan-jangan cuma 6 bulan. Berarti setiap 6 bulan sampai ada vaksin yang lebih hebat harus divaksin lagi. Vaksin lagi atau masker lagi. Gitu sahabat Kelai. Nah, ini ada yang bertanya juga nih dari belum ada namanya. Dok, kalau gitu sambil menunggu ini harus seperti apa kita nih? Sambil menunggu vaksinnya ada nih katanya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya seperti ini. Tetap physical distancing, pakai masker. Jangan nyentuh muka sebelum cuci tangan. Jaga kesehatan sebaik-baiknya. 3 pakem. 3 pakem itu ya. Jangan lepas sampai dengan nanti ada vaksinnya ya. Sampai ada vaksinnya dan terbukti ternyata menciptakan kekebalan.
Kalau sekarang kan baru uji klinis fase 2. Oke, kekebalan muncul katanya pada 90% orang di 14 hari setelah suntik. Berapa lama kekebalannya? Ya masih kita ikutin. Nyuntiknya dari bulan kemarin katanya. Sebulan sih masih ada, bulan depan duka. Gitu. Belum ada yang tahu di dunia ini. Jadi seperti yang dibiarkan, cobian lah senang gitu. Karena kepepet. Jadi 3 yang udah berhasil masuk fase 3 ini kepepet semuanya. Bagusnya 3 ini dari 3 cara yang berbeda. Dengan cara genetik tadi yang di Amerika, dengan cara pakai virus lain yang di Inggris, sama yang dengan cara pakai virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan yang di Cina dan Cina dua-duanya ya. Nah, jadi minimal kita akan dapat 3 vaksin ini. Mungkin seperti ini sahabat Kelet. Siapa tahu kalau digabung ini sama ini kekebalannya di seumur hidup. Nah, gitu. Oh, jadi bisa. Iya, makanya Inggris pesan 3 kelompok jenis vaksin berbeda. Dan pesannya 3 kali jumlah penduduk mereka. Penduduknya cuma 66 juta. Boris, Perdana Menterinya sudah DP buat 190 juta dosis. Gitu. Orang kaya. Bukan dok, kirain saya dengan vaksin yang satu dan vaksin yang lain itu nggak boleh digabung. Oh, boleh. Boleh, tapi nggak boleh sekali suntik langsung. Misalnya jarak berapa lama, ini juga harus diteliti. Rata-rata sih jarak sebulan aman. Nah, jadi nanti ada penelitian lanjutan nih. Oh, ternyata yang vaksin yang ini cuma bisa bertahan 6 bulan. Vaksin yang ini juga 6 bulan. Gimana kalau kita combine? Ada lagi nanti uji klinis fase 3 gabungan. Oh, kalau di combine bisa bertahan seumur hidup misalnya. Gitu. Oke. Nah, gitu sahabat Kelet. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dok. Mangga. Sambil menunggu Mang vaksin. Mang vaksin. Sejak Maret sampai sekarang kami sekeluarga di Bandung disiplin, diam di rumah. Alhamdulillah saya bisa. Tidak kemana-mana dan tidak terima tamu juga serta menerapkan protokol kesehatan. Wah, hebat tidak terima tamu nih. Tapi ada rencana nih sahabat dok. Idul Adha nanti kami mau mudik ke Tasik. Ya, jadi kumaha tuh dok? Ya kalau ditanya yang paling amannya mana, yang aja dok di imah. Jangan kontak sama orang yang tidak biasa kita kontak harian. Tapi mun terpaksa pisan, berarti nanti di jalan ulah ngelepas masker. Sampai di Tasik ketemu sama keluarga, jangan salaman pelukan, jarak 2 meter tetap dipertahankan. Ngipas sate nganggo masker. Kan mau nyate ternyata itu kan. Pasti. Terus batuk pilek nggak boleh berangkat. Yang sakit tidak boleh ke Tasik, yang sehat walafiat yang boleh berangkat. Orang yang di Tasik kalau ada yang sedang sakit batuk pilek juga nggak boleh nemuin orang dari Bandung. Apabila itu bisa dilaksanakan dan yakin bisa disiplin, insya Allah minimal kita sudah maksimal untuk mencegahnya gitu. Tapi anak-anak gimana dok? Anak-anak? Ya di titah tuh, kedah gitu. Munte tekenging ngilu. Tekenging ngiringan ke Tasik. Tinggal ya di sini sama kucing. Kasihan Papa mama sih, Tasik. Harus ikut, nggak boleh enggak. Terus selama di mobil gimana? Ya pas ada polisi pakai maskernya. Polisi nggak ada, boleh dilepas lagi. Karena kan orangnya udah itu aja di mobil. Salah dokter Indra nih. Enggak, pakai terus. Awas dok, nanti. Awas dok. Pulang. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Baik, terima kasih. Tapi kalau ketemu orang lain, mutlak harus wajib. Kayak masker, physical distancing. Jadi tetap harus disiplin lah pokoknya Mbak ya. Gitu. Oke. Habis dok. Habisnya. Berarti yang kedua vaksin Oxford nih ya. Beberapa menit terakhir nih. Vaksin Oxford ini tadi dengan AstraZeneca, mereka juga pakai 1077 orang di penelitian fase keduanya. Berhasil 90% neutralizing antibody juga. 90% juga berhasilnya. Terus 10% yang nggak mendapatkan di booster setelah 28 hari, muncul lagi. Berarti dengan booster 100% angkanya. Alhamdulillah. Porsi pria wanitanya 50-50 mereka ambil. Tapi 90%-nya orang berkulit putih. Karena ini di Inggris ya. Jadi kita masih belum tahu kalau ras Asia gimana. Kalau orang di bawah 18 tahun sama di atas 50 tahun gimana? Nah ini juga masih belum tahu. Makanya perlu uji klinis tahap 3 dengan populasi yang lebih besar. Semua kelompok umur dan semua kelompok ras. Semua kelompok resiko komorbid juga. Jadi ras juga berpengaruh? Pengaruh. Pengaruh Pak.
Seperti orang di Afrika sama orang Amerika gitu ya, beda banget itu rasanya antara Caucasian dan Negroid. Ada penyakit yang memang khas di orang berkulit gelap, sama ada penyakit yang khas untuk orang berkulit putih dan tidak kebalikannya. Ya, kita nggak tahu juga. Gitu ya. Iya, jadi penuh dengan tanda tanya sekarang. Nah, yang dari Moderna dari Amerika Serikat ya, ini yang pakai gen vaksin tadi. Pakai pengembangannya dari gen virus maksudnya, sudah masuk ke fase penelitian keduanya 75 orang nih dengan dosis 25, 100 dan 250, tapi semuanya disuntikan 2 kali dengan booster. Katanya juga hampir 100%, tapi dengan harus dapat booster ini kurang cocok buat di Indonesia. Karena untuk mendistribusikan sekali suntiknya hesena pisannya. Oh, apalagi yang ke pelosok ya? Apalagi ke pelosok gitunya. Jadi untuk yang booster-booster kayaknya nggak akan dipilih sama pemerintah kita. Pemerintah kita pengen yang sekali suntik beres. Nah, inilah makanya kita pilih salah satu alasannya Sinovac lagi. Jadi pemilu juga kan pengen sekali beres ya. Gitu. Kamu iya vaksin. Jadi banyak pertimbangannya kenapa kita pilih Sinovac kemarin. Terlagi IG dan Facebook saya penuh dengan buzzer. Mangga. Ditunggu aja dok. Sudah siap. Yang penting ilmu kan sudah tahu. Itu yang penting. Itu yang mau penting yang kita sampaikan juga nih Kang Opik. Kalau tidak ada lagi, pas jam 10 kita di sini. Terima kasih yang sudah join di IG. Jangan lupa yang belum follow IG saya di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI. IG-nya Kang Opik follow juga di Opik Kelet, dan juga jangan lupa Keletnya juga di follow juga. 1071 Kelet FM. Iya, ada juga tadi di postingan saya buat bewara acara ini ya, saya saya tag juga. Kemudian karena saya sekarang rekam dengan kamera terpisah untuk Kang Opik, halonya ke sana. Oh, ke sana ya, Dok. Nah, itu kameranya ya. Jadi nanti akan saya gabung ini ya. Akan digabung di YouTube. Anda bisa komen, like, and share videonya dan subscribe di YouTube saya di Indra Muhtadi. Di channel Indra Muhtadi. Di channel Indra Muhtadi. Belum masih amatir. Saya YouTubing baru mulai bulan Maret ya. Jadi baru mau belajar. Mohon masukannya juga, mohon sarannya ya. Betul. Mau buzzer? Mangga. Nggak takut. Asal jangan dihack. Jangan dihack. Soalnya nggak ngerti ngelawannya. Kalau sekedar buat yang dislike mangga teuing. Diskusi mah gampang ya dok ya. Diskusi mah gampang. Begitu sahabat Kelet, terima kasih Kang Opa, terima kasih, ini sudah sangat banyak kalau saya sebutkan satu-satu yang di IG ya, terima kasih yang tadi aja yang komen ya, Apoy, kemudian Esti. Jadi masih banyak nih yang harus kita ketahui mengenai pengembangan vaksin COVID-19 ini. Seperti berapa lama kekebalan tersebut dapat bertahan, tanda tanya besar, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu ya. Apakah respon imunnya bisa muncul yang aneh-aneh yang tidak diinginkan dalam jangka panjang? Nggak ada orang yang tahu. Apakah bisa menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity ini? Harus kita buktikan sambil jalan. Berarti seberkas cahaya terang yang terlihat ternyata masih cukup jauh. Baru setitik ya. Seberkas. Seberkas. Selit segaris gitu ya. Masih lama. Sampai dengan itu terjadi akhir 2021, bahkan mungkin giliran Anda 2022 suntiknya. Physical distancing, pakai masker, jangan sentuh muka sebelum cuci tangan, jaga kesehatan sebaik-baiknya harus tetap dijalani. Salah satu yang paling penting menjaga kesehatan terkait COVID-19 ini, jauhi asap rokok orang yang merokok. Bagi yang merokok, mangga teh teing. Yang minimal kita jauhi asap rokok mereka, karena asap rokok merusak paru-paru. Seandainya nauzubillah Anda harus kena virus COVID-19 ini, SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini, efeknya akan parah. Jauhi asap rokok ya Kang Opik ya. Siap. Iya. Begitu yang bisa kita sampaikan Kang Opik, silakan penutup. Ada nggak sebelum saya tutup? Saya mau terima kasih aja sama dokter dengan ilmunya. Oh, gitu. Ini kan nambah ilmu baru, apalagi tentang pembuatan vaksin ini dok. Iya. Gitu. Nanti disebarin ya Kang ya, diviralin ya. Siap. Link-linknya ya. Apalagi ntar kalau YouTube-nya udah jadi, kita viralkan biar semuanya tahu. Nanti di Instagram, soalnya ini baru pertama kali nih saya masuk YouTube. Biasanya belakang layar ya. Biasanya belakang layar dok. Pangkujang selalu. Baik sahabat Kelet, sehat bukanlah tujuan tapi suatu cara hidup, karena kekayaan utama Anda adalah kesehatan Anda. Saya Dr. Indra Muhtadi ditemani oleh
Taufik Rahmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok atas ilmunya di kesempatan kali ini dalam Healthy Light. Terima kasih juga buat sahabat Kilat yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Tapi saya Taufik Rahmansyah akan terus menemani Anda dalam Healthy Light sampai jam 12 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih Anda telah mengikuti talk show Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Silahkan ikuti terus acara ini hanya di K-Light Beyond Radio. Bandung's inspiring sound. K-Light FM.